Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi terkait jaringan komputer, di mana materi ini akan kita bagi dalam beberapa bagian. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari bagian dasar dari jaringan, yang membahas tentang definisi dan hal-hal yang terkait dengan jaringan-jaringan dasar. Baik ya, kita mulai. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan ikon-ikon ini ya. Jadi ikon merah, hijau, dan seterusnya ini mungkin kita sudah bisa katakan menjadi ya, aktivitas sehari-hari kita. Kita akan selalu melakukan posting di Facebook, kemudian membuka video di YouTube, kemudian berkirim-kirim pesan di WhatsApp, ya, melakukan browsing untuk mencari info-info terkait berita misalnya, kemudian melakukan aktivitas email. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita masukkan, cuma sebagai contoh saya hanya akan mengambil 5 contoh saja. Ya. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita bahas di sini ya, tetapi poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa ya apapun yang kita lakukan terhadap kelima aktivitas ini, ya pada intinya adalah kita ingin menyampaikan satu informasi dari satu titik ke titik lainnya. Misalnya ya, kita buka YouTube misalnya. Tentu videonya itu ya bukan berasal dari kita ya. Kalau kita tonton videonya pasti berasal dari tempat lain, entah di mana. Ya, mungkin kadang ada yang menonton video klip misalnya. Kemudian ada yang melihat potongan berita dari YouTube dan seterusnya. Itu kan bisa dipastikan sumbernya bukan dari laptop kita, tetapi dari komputer lain. Termasuk aktivitas lainnya. Anda ingin memakai Facebook, ya Anda melihat postingannya tentu dari orang lain, dari laptop lain, kan gitu. WhatsApp, ya dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi ada perpindahan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Informasi itu berupa apa? Ya bisa saja berupa gambar, kan? Berupa video, berupa teks ya. Kalau WhatsApp kan ya kita bisa mengirim teks kan kepada teman-teman kita, mengirim gambar, voice, suara juga bisa. Ya, tetapi ya poin penting dari slide ini adalah adanya pertukaran informasi atau perpindahan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Jadi ada perpindahan ya atau pertukaran informasi. Nah, apa hal-hal yang memungkinkan bisa terjadi? Ya, itu peran dari suatu konsep yang bernama jaringan, ya, jaringan komputer. Dengan jaringan inilah kita bisa melakukan perpindahan informasi tersebut dari satu titik ke titik lain, memposting berita kita atau membaca berita dari orang lain, mengirim pesan kita atau membaca pesan dari orang lain. Itu di belakangnya semua adalah ya, ada konsep yang sangat berperan dalam proses tersebut ya, yang disebut dengan jaringan ya. Nah, berita di tahun-tahun lalu itu ini ada kabel bawah laut Telkom putus ya, jaringan internet Jayapura terganggu. Itu kan sampai habis, maksudnya bukan habis ya, terganggu maksudnya. Kegiatan aktivitas di Jayapura itu menjadi tidak bisa atau terganggu. Satu Jayapura kena gitu kan. Ya, bayangkan kalau misalnya satu Jayapura kena, berarti orang yang ingin mengirim email, kemudian Facebook, atau mungkin pekerjaannya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan internet itu menjadi terganggu. Seperti itu. Pokoknya pasti banyak ya hal-hal yang terkendala. Ya, kemudian di berita berikutnya ini jaringan fiber optik Indonesia Singapura putus, internet jadi
lemot, ya, ini bahasa ya lambat kan. Bisa dibayangkan bahwa ya banyak kantor-kantor yang mungkin merasa terganggu, pusing dan seterusnya dengan hal-hal seperti ini. Ya, coba Anda bayangkan kalau kita lagi ujian, sudah jawab soal mau dikirim, jaringannya terputus, itu kan pusing, gitu kan. Sudah mau dikirim nggak bisa, kan? Ya bahkan data kita bisa hilang. Kenapa? Karena ya tidak sempat tersimpan atau terkirim ke sana, itu kan masalah. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa ya jaringan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, apalagi di perkotaan ya. Jadi pada peristiwa hingga saat ini sih COVID-19 itu kan semua atau sebagian besar kegiatan itu sudah mulai dipindahkan ke aktivitas online kan. Itu semakin menunjukkan bahwa kebutuhan kita terhadap jaringan itu semakin besar, dan dampaknya kalau ada masalah juga besar pastinya. Ya. Kita menuju slide berikutnya. Ya. Jadi jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari banyak komputer. Ya. Banyak itu, dua itu dikatakan ya sudah bisa lebih dari satu komputer yang sengaja didesain untuk saling berbagi sumber daya atau resource, saling berkomunikasi satu sama lain, dan juga bisa saling mengakses informasi satu sama lain. Kelompok komputer yang otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menggunakan suatu protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi dan bertukar informasi. Definisi berikutnya, kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah sistem yang mempunyai aturan tertentu untuk mengatur semua anggotanya dalam melakukan suatu aktivitas komunikasi. Jadi ini definisi saya ambil dari beberapa situs ya, beberapa pakar. Kalau kita membaca secara seksama ketiga definisi ini, semuanya memiliki kesamaan. Yang pertama, ya namanya jaringan itu pasti lebih dari satu komputer ya. Jadi tidak ada itu orang yang berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, tidak ada. Dia minimal ya suaranya mungkin itu harus sampai ke orang lain kan. Ya jelasnya tentu suara itu untuk orang lain kan, seperti itu. Lebih daripada satu itu, dua itu ya sudah menjadi salah satu syarat. Ya. Jadi yang kita mengatakan bahwa nanti 100 baru dikatakan jaringan, tidak. Dua komputer pun itu sudah bisa memenuhi salah satu syarat dari jaringan. Kemudian dia terhubung satu dengan yang lain. Ya, terhubung satu dengan yang lain menggunakan suatu protokol komunikasi. Jadi protokol itu semacam aturan. Ya, kalau kita ngomong ya atau bicara dengan teman kita, sebenarnya secara tidak sadar kita sudah sepakat untuk menggunakan satu konsep yang sama. Contoh misalnya kalau kita mengatakan meja, pemahaman orang lain juga meja itu sama dengan kita. Kalau pakai bahasa Indonesia kan seperti itu. Kemudian ya tentu untuk melakukan aktivitas komunikasi. Komunikasi itu pertukaran informasi, ya, bisa berupa teks tadi, bisa berupa suara, voice, gitu kan, bisa berupa gambar, video, dan seterusnya. Jadi lebih dari satu komputer, kemudian terhubung satu dengan yang lain, menggunakan protokol komunikasi, melakukan aktivitas komunikasi. Kalau kita review ke belakang lagi, itu ya ini semua tujuan ini sebenarnya ya sejalan dengan fungsi-fungsi jaringan tersebut. Kita kirim pesan dari AKB itu kan ke WhatsApp kan, ya syaratnya ya tentu kita sudah lebih dari satu orang. Kemudian dia harus terhubung entah secara fisik atau nirkabel, maksudnya pakai kabel atau wireless. Kemudian ya ada pertukaran informasi, kemudian ada protokol. Ya. Jadi ada semacam aturan seperti kalau jalan, ya orang semua sudah sepakat kalau merah itu di lampu lalu lintas kita harus berhenti. Tidak ada yang boleh melanggar. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Ya, jaringan itu bisa kita lihat dari dua sisi, ada koneksi fisik ya sebelah ini, dan ada ya koneksi logikal, ya koneksi fisik, koneksi logikal. Nah, koneksi fisik itu ya secara langsung peralatan harus terhubung dengan jaringan tersebut. Ya, maksudnya setiap titik, nah, namanya jaringan itu di dalamnya bukan cuma komputer, ada alat-alat lain. Ya, setiap titik itu ya harus berhubungan secara fisik satu sama lain. Kemudian untuk koneksi logikal itu harus ada aturan yang sama supaya semua peralatan bisa saling berhubungan. Ya, nanti ada protokolnya ceritanya, nanti ada semacam aturan yang disepakati bersama. Ya. Nah, item yang pertama ini semua peralatan yang berpartisipasi harus terhubung secara langsung. Jadi dalam jaringan itu banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Ada komputernya, kemudian ada namanya routernya nanti. Kalau dia pakai kabel, biasanya ada switch penghubung, pakai router. Nah, kalau pakai wireless nanti ada yang namanya misalnya access point. Ya, dan seterusnya. Nah, semua yang saya sebut tadi itu adalah ya komponen-komponen atau alat-alat yang ada pada jaringan, dan mereka pastinya harus terhubung ya. Kalau kabel berarti ada kabel yang menghubungkannya, dua titik ini ada pasti penghubungnya. Komputer dengan switch nanti misalnya ada penghubungnya. Kemudian kalau wireless ya tentu ada penghubungnya ya, walaupun tidak kelihatan tetapi pada intinya ya mereka ada penghubungnya ya, wireless. Kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi fisik ya ada PC, ya PC itu personal komputer atau komputer kita. Kemudian ada NIC ya, network interface card, kemudian ada network media. Kemudian ada beberapa alat yang disebut ini, ada repeater, ada hub, bridge, switch, router. Repeater, hub, bridge, switcher. Nah, untuk item yang di bawah ini bisa jadi dia diperlukan, bisa jadi belum diperlukan, tergantung dari kondisi jaringan. Kita akan bahas secara detail nanti pelan-pelan. Nah, ini saya ulangi ya. Jadi komponen jaringan atau peralatan yang dibutuhkan untuk koneksi fisik. Nah, PC komputer kita, kemudian ada ini ya, network interface card, kemudian ada network media dan peralatan jaringan. Kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau NIC ini ya, dia itu penghubung ya antara komputer kita dengan jaringan. Ya, penghubung antara komputer dan jaringan. Ya, katakanlah pintunya lah ceritanya. Pintunya. Dulu ya, kalau masih pakai PC itu dia berupa kartu. Jadi ada PC, ada laptop atau ada komputer yang maaf. Jadi kalau komputer, bicara komputer berarti dia biasanya sudah ada satu melengket di mainboard, sudah melekat ya. Tapi kalau kita ingin menambah bisa saja, dan biasanya berupa kartu ya, seperti ini. Berupa kartu. Kalau kita lihat ini nanti akan menuju ke kabel jaringan, ada port namanya. Ya, ada port. Kemudian untuk media jaringan atau network medianya itu ya bisa berupa kabel atau bisa berupa wireless. Jadi ada dua titik jaringan ya, atau ada dua piranti jaringan. Dua piranti ini bisa jadi dihubungkan melalui kabel ya, yang sering kita lihat ini ada kabel. Nah, kabel sih banyak macam juga. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian secara wireless atau tanpa kabel. Ya, tanpa kabel. Mungkin kalau kita ke warkop mungkin atau ke hotel yang ada fasilitas wifi-nya, kita tidak perlu sambung kabel lagi. Ya, kita cukup bawa laptop kita, setting IP-nya, connect ya. Atau mungkin cukup kita tahu username dan password-nya, tahu nama jaringannya, selesai. Ya, itu kalau pakai wireless. Biasanya lebih mudah dalam penggunaannya ya. Nah, ini contoh dari peralatan jaringan. Sebenarnya masih banyak ya, tapi saya hanya mengambil beberapa contoh yang terkait dengan jaringan yang kecil nantinya.
Semakin besar jaringan, semakin kompleks peralatannya. Yang pertama ada hub, ya. Cukup kita lihat saja dulu modelnya ya. Nanti saya akan jelaskan atau kami akan jelaskan di pembahasan berikutnya. Kemudian ada repeater. Repeater itu penguat. Penguat, ya, dia akan repeat ulang. Jadi sinyal itu bisa lemah, dimana supaya bisa lebih jauh dikuatkan dulu baru kita kirim lagi ke titik lain. Kemudian ada router. Nah, router ini nantinya biasanya kita pakai selalu ada di jaringan yang terkoneksi ke internet. Kemudian ada switch. Nah, switch itu sama dengan hub sebenarnya. Dia kalau bicara ya mirip stop kontak lah, ya. Kalau kita mau banyak peralatan elektronik yang dapat atau dapat pasokan listrik, ya, kita akan colok dia, perbanyak kan, tambah colokan. Ya. Kalau kita mau jaringan kita, ya, lebih banyak dalam ruangan, berarti istilahnya tambah switch-nya, ya, ditambah switch. Jadi hub itu sama dengan switch secara fungsi, ya. Jadi dia memperbanyak. Nanti akan kelihatan di slide berikutnya. Jadi tenang saja, santai saja. Model pembelajaran kita itu ya pelan-pelan, ya. Pelan-pelan saja. Nanti pembahasan tentang alat-alat ini itu lebih detail kita bahas di slide berikutnya tentang ya, implementasi jaringan sederhana. Nah, kemudian tadi ada koneksi secara fisik kan, berikutnya ada koneksi secara logis. Ini terkait dengan aturan, ya. Kalau misalnya kita berjalan, jalannya itu fisik, itu kan, kendaraan kita fisik, ya. Tetapi jalan itu kan bukan cuma fisik saja, ada semacam aturan yang harus kita pahami, ya. Orang sudah sepakati, sudah clear. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, sudah saya ulangi, kalau jalan tiba-tiba lampunya merah ya harus berhenti. Kemudian orang harus jalan di jalur kiri, kan, biar tidak berlawanan arah. Kemudian apalagi ya, intinya ya aturan-aturan perjalanan. Kalau ada tanda larang misalnya, ya jangan dipaksa lewat. Ada tanda dilarang memutar, jangan diputari, seperti itu. Nah, salah satu protokol yang digunakan adalah namanya protokol TCP/IP, seperti itu. Nah, yang termasuk dalam protokol, ya, bagaimana format data yang dikirim, bagaimana cara data dikirim, bagaimana jika terjadi suatu kesalahan selama pengiriman, dan apa yang harus dikerjakan. Jadi banyak aspek-aspek yang terkait dengan protokol juga, ya. Karena yang namanya pesan itu tidak selamanya 100% sampai, tidak. Bisa jadi tidak sampai. Bisa jadi sampai juga cuma sepotong, gitu kan? Cuma sepotong yang terkirim. Nah, itu semua gimana cara mengatasi itu, ya. Itu semua ada aturannya, ada caranya, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tipe-tipe koneksi dalam jaringan. Jadi menghubungkan satu titik, ya, satu komputer misalnya dengan komputer lain, itu ada banyak teknik. Ada banyak teknik atau ada banyak cara, ya. Nah, ada yang namanya tipe bus, mungkin cukup dilihat gambarnya seperti ini. Ada yang namanya tipe ring, cincin, seperti cincin. Nah, dia modelnya ya seperti ini jalurnya. Kemudian ada namanya mesh. Mesh itu ciri khasnya, ini kan bayangkan ini seperti kabel atau penghubung. Jadi tiap komputer bisa ada jalur ke komputer lain. Coba Anda lihat ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau ring kan dia modelnya seperti ini. Tidak ada hubungan secara langsung per titik. Nah, kemudian ada tipe star, bintang. Ini ada switch, tadi ada switch, ya, ada switch. Kemudian switch itu terhubung dengan komputer lain. Jadi dia penghubung antara satu titik dengan titik lainnya. Gitu. Ya. Nah, yang paling banyak digunakan saat ini untuk jaringan-jaringan di gedung itu adalah tipe star. Ya, seperti ini. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya nanti akan menjadi
tugas ya dalam materi ini ya. Jadi tiap-tiap ini punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau bicara populer untuk saat ini yang terpakai. Anda ke warkop, kemudian ke lab komputer, biasanya modelnya seperti ini. Ya, tipe koneksi. Kemudian kita lanjut. Berdasarkan luas area, ya ada 3 yang terkenal, ada LAN, ada MAN, ada WAN ya. LAN itu local area network. Jadi tipe jaringan yang paling kecil berdasarkan luas area adalah LAN. Dia biasanya dalam satu gedung. Ya, misalnya Anda punya lab komputer, lab itu biasanya dalam satu ruangan ya. Itu masih kategori LAN, local area network. Kemudian ada kantor. Ya, kantor itu harus ada komunikasi antara satu dengan yang lain secara internal ya. Nah, itu masuk dalam kategori LAN. Di atas LAN lebih luas lagi ada namanya MAN ya, Metropolitan Area Network. Biasanya digunakan untuk membuka jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Dari kota misalnya kota A dihubungkan dengan kota B, ya lebih luas lagi. Ya, bukan dalam gedung tetapi bahkan antar kota. Terus ada yang lebih luas lagi ya, yaitu WAN ya. Jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan LAN dan MAN. Jadi cakupannya itu lebih dari sekedar menghubungkan antar kota ya. Kota. Saya kira materi kita untuk bagian pertama ini sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi di implementasi jaringan ya. Saya harap materi yang sedikit ini silahkan dibaca, didengar ya, untuk menjadi sambungan dari materi berikutnya. Baik, saya kira seperti itu pembahasan kami ya. Semoga para peserta, pendengar dalam keadaan sehat selalu sehingga kita sama-sama bisa melanjutkan materi ke berikutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.